Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Bulan yang kedatangannya sangat dinantikan dan kepergiannya sangat dirindukan, yaitu bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya banyak keutamaan. Kaum muslimin, selama bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan agar puasa yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Selain harapan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, kita juga berharap agar Allah mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengajari kita sebagai umatnya amalan-amalan yang utama yang dilakukan di bulan Ramadan yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali, atau jangan sampai itu hilang begitu saja sampai akhirnya Ramadan pergi meninggalkan kita. Di antara amalan-amalan tersebut yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, amalan terbaik di bulan Ramadan adalah yang pertama qiyamul lail, salat malam. Kita harus menjaga salat malam kita, baik salat tarawih yang dilakukan habis isya dijaga berjamaah di masjid, ataupun salat sendirian bersama keluarga di rumah. Karena dengan sholat malam tersebut kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa yang kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Bagaimana tidak, seorang hamba ketika melaksanakan sholat malam, dia meninggalkan kantuknya, dia meninggalkan tidurnya, dia meninggalkan selerahnya untuk berleha-leha dalam rangka untuk menegakkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu qiyamul lail. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada mereka, dan ganjaran itu bukan tanggung-tanggung, ganjaran yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mampu diberikan oleh siapapun dari kalangan manusia. Yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pengampunan dosa-dosa hamba. Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan agar dilihat orang sebagai ahli ibadah, bukan agar dibilang rajin ibadah, bukan, tapi kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita tahu bahwa kita manusia adalah makhluk yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, yang tak terhingga dosa yang kita kerjakan.
Berapa banyak dosa yang kita kerjakan, sisa-sisa dosanya berapa banyak, dan kita tidak tahu. Maka salah satu sebab yang dapat mengampuni dosa kita, dapat menggugurkan dosa-dosa kita, tatkala kita berdiri melaksanakan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, baik secara berjamaah maupun sendirian. Makin dan amalan tidak boleh kita tinggalkan, dan jangan sampai kita sia-siakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan yang bagus bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amalan yang kedua yang bisa kita kerjakan, dan ini merupakan amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita agar selama bulan Ramadan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita, agar Allah menerima seluruh amalan kita kerjakan di bulan Ramadan ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari neraka serta memasukkan kita ke dalam surganya. Di bulan Ramadan kita banyak-banyak berdoa. Oleh karenanya, kesempatan-kesempatan untuk berdoa jangan sampai ditinggalkan. Kadang-kadang di waktu mau berbuka, yang seharusnya kita disibukkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah kita disibukkan dengan mempersiapkan bukaan. Yang kadang-kadang bukaannya itu Masya Allah, ada lontongnya, ada nasi gorengnya, ada luar biasa banyaknya. Padahal yang kita makan cuma sedikit. Bagaimana kita melihat Nabi itu buka puasa? Nabi buka puasa hanya kurma dengan air putih. Kalau tidak ada kurma, beliau buka puasa dengan air putih. Dan beliau tidak lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim, kalau Nabi saja memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara beliau telah dijamin masuk surga, telah dijamin Allah ampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan sampai kita luput untuk berdoa. Jangan sampai kita juga merasa tidak butuh dengan doa, karena doa merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat ada waktu-waktu mustajab, waktu menjelang berbuka, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika qiyamul lail, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara azan dan iqamah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita lupa, karena amalan-amalan yang begitu banyak ini, doa-doa dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan begitu banyak, kalau hilang, ingat, belum tentu kita bertemu dengan Ramadan tahun depannya. Karena umur kita ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah mau, Allah akan ambil. Dan kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi kita dari Ramadan, Allah akan mudah menghalangi kita. Bagi kesempatan bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita berdoa? Ingat, doa untuk orang tua. Jangan lupa doa untuk ayah kita, doa untuk ibu kita. Kalau mereka sudah meninggal dunia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihani mereka, kasihi mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku masih kecil. Kalau mau ditambah lagi, kalau mereka sudah meninggal dunia, Allahumma adkhilhumal jannata. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surgamu. Allahumma ij'al qabrahima raudhatan min riyadil jannah. Jadikanlah kuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Wala taj'al qabrahim hufratan min hufarin niran. Jangan engkau menjadikan kuburan mereka sebagai lubang di antara lubang-lubang api neraka. Dan minta kepada Allah untuk berdoa. Dan ini kesempatan yang kadang-kadang manusia banyak lalai. Dalam bulan Ramadan sedikit dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita disuruh banyak doa. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan? Berapa banyak kelalaian yang kita kerjakan? Berapa banyak juga maksiat yang kita kerjakan? Di bulan Ramadan ini kesempatan besar bagi kita untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan amalan yang selanjutnya yang harus kita jaga selama bulan Ramadan, yang mana amalan ini banyak dilalaikan oleh umat Islam, kecuali sedikit dari mereka yang menjaga dan mengamalkannya. Padahal amalan ini merupakan amalan yang sangat-sangat dijaga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkannya selama bulan Ramadan. Namun ditinggalkan oleh banyak umat Islam. Apa itu? Yang ketiga, amalan yang utama adalah i'tikaf. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kadang-kadang berat bagi kita berdiam diri di masjid selama 10 hari, ibadah kepada Allah, baca Quran, berdoa. Iktikaf ini subhanallah luar biasa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan kenapa iktikaf itu harus diamalkan, harus dijaga. Karena di saat iktikaf banyak kelalaian yang kita tinggalkan. Banyak sendagura yang kita tinggalkan. Banyak permainan dengan keluarga kita yang kita tinggalkan. Ngobrol dengan istri kita tinggalkan. Main dengan anak kita tinggalkan. Dan kita fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Nabi alaihi salatu wasallam apabila datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya dan meninggalkan keluarganya. Dan beliau tidak menggauli istri-istrinya ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jemaah? Karena beliau tahu kesempatan ini, itu kesempatan di terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu tidak akan didapatkan di hari-hari selain bulan Ramadan. Tidak akan didapatkan di selain hari-hari bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Di sana ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut. Kaum muslimin yang kami cintai dimanapun berada, ini yang bisa kami sampaikan. Mari kita jaga, mari kita amalkan, dan kita berusaha maksimal mungkin agar bisa kita meneladani dan mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan ana sebagai penyampainya dan antum serta antuna semuanya pendengar untuk bisa mengamalkan 3 amalan utama di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.